Indonesia terus bergerak maju. Pembangunan demi pembangunan digulirkan, menjanjikan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Mega proyek, seperti Pantai Indah Kapuk II di Kabupaten Tangerang, adalah salah satu contohnya. Namun di balik gemerlapnya mimpi modernitas, seringkali terselip cerita lain. Cerita tentang konflik, tentang mereka yang terpinggirkan, tentang lingkungan yang terluka. Pembangunan dan konflik, layaknya dua sisi mata uang, seakan tak terpisahkan. Di satu sisi, kita merindukan kemajuan, namun di sisi lain, kita juga dituntut untuk peka terhadap mereka yang terdampak oleh proses pembangunan itu sendiri. PK2, dengan segala kontroversinya, menjadi cermin bagi kita untuk berefleksi. Mampukah kita membangun tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian lingkungan? Pertanyaan inilah yang akan coba kita kupas tuntas dalam esai ini. Mari kita telusuri lebih dalam, bagaimana proyek ambisius ini telah menggores luka di hati sebagian masyarakat, dan bagaimana kita dapat merajut kembali harmoni antara pembangunan dan kemanusiaan. Pantai Indah Kapuk II, atau yang lebih dikenal dengan PAIK 2, digadang-gadang menjadi ikon baru Indonesia. Dibangun di atas lahan seluas 1.755 hektar di pesisir Kabupaten Tangerang, proyek ini menawarkan mimpi modernitas dengan perumahan mewah, pusat perbelanjaan megah, dan berbagai fasilitas kelas dunia. Dikembangkan oleh Agung Sedayu Group dan Salim Group, PAIK 2 menyandang status bergengsi sebagai proyek strategis nasional. Status ini disematkan dengan harapan PK2 dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pariwisata Indonesia. Namun, di balik gemerlapnya mimpi itu, terselip cerita yang tak kalah penting untuk disimak. Cerita tentang bagaimana proses pembangunan PI2 telah menimbulkan luka dan konflik di tengah masyarakat. Kasus pembebasan lahan yang syarat akan kontroversi, menjadi titik awal dari carut-marutnya mega proyek ini. Harga ganti rugi yang tidak sesuai, intimidasi terhadap warga, hingga pengurukan lahan tanpa persetujuan, hanyalah segelintir dari rentetan masalah yang membayangi pembangunan PK2. Bagi sebagian orang, tanah adalah sumber kehidupan. Di atas tanah mereka membangun mimpi, menanam harapan, dan menghidupi keluarga. Namun, bagi warga di sekitar PK2, tanah justru menjadi sumber derita. Proses pembebasan lahan yang tidak transparan dan berkeadilan telah merampas hak-hak mereka. Bayangkan, harga tanah yang selama ini menjadi tumpuan hidup, dihargai dengan sangat rendah, bahkan ada yang hanya dihargai Rp100.000 per meter persegi, nominal yang jauh di bawah harga pasar, bahkan di bawah nilai jual objek pajak. Bukan hanya soal harga, intimidasi dan paksaan pun kerap kali mewarnai proses pembebasan lahan. Warga diancam, ditekan, bahkan diintimidasi agar mau menjual tanah mereka. Mereka yang mencoba bertahan dan menolak menjual tanahnya, harus rela menyaksikan lahan mereka diuruk tanpa persetujuan. Sawah yang dulunya subur, tambak yang menjadi sumber penghidupan, kini tertimbun tanah, menyisakan kepedaiden, dapaitian. PK2 tak hanya merenggut tanah, tapi juga laut. Para nelayan yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan, kini harus gigit jari. Akses mereka ke laut semakin terbatas. Pembangunan tanggul dan reklamasi pantai telah mengubah wajah laut yang selama ini menjadi sahabat mereka. Dulu, kami bisa melaut kapan saja. Sekarang, jangankan untuk mencari ikan, untuk mendekati pantai saja susah, ujar seorang nelayan dengan mata berkaca-kaca. Laut yang dulunya menjadi sumber rezeki, kini terasa asing dan tak bersahabat. Mereka dipaksa untuk mencari penghidupan lain, namun minimnya keahlian dan kesempatan membuat masa depan mereka semakin tak menentu. Tak hanya manusia, alam pun ikut merasakan dampaknya. Pembangunan PIK2 yang masif telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang memprihatinkan. Pengurukan lahan dan reklamasi pantai telah merusak ekosistem pesisir, termasuk hutan mangrove yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Hilangnya hutan mangrove tak hanya mengancam habitat berbagai satwa, tapi juga meningkatkan risiko bencana, seperti abrasi dan banjir rob. Ironisnya, pembangunan PIK2 yang digadang-gadang sebagai solusi dari masalah banjir di Jakarta, justru berpotensi meningkatkan risiko banjir di wilayah sekitarnya. Pengurukan lahan dan perubahan bentang alam telah mengganggu sistem drainase alami. Air hujan yang seharusnya terserap oleh tanah, kini terhambat dan meluap ke pemukiman warga.
Di tengah carut-marutnya masalah sosial dan lingkungan, pertanyaan pun muncul. Apakah pembangunan PK2 telah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku? Ternyata sebagian lahan yang digunakan untuk PK2 merupakan kawasan hutan lindung. Hal ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar tentang legalitas dan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Status PK2 sebagai proyek strategis nasional pun tak luput dari sorotan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional tengah mengkaji ulang status PSN PK2. Kajian ini dilakukan menyusul adanya dugaan pelanggaran hukum dan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Banten pun telah menerima banyaknya laporan dan pengaduan terkait proses pembebasan lahan PK2. Di tengah hiruk-pikuk pembangunan PK2, suara warga Dadap dan Tanjung Pasir seperti tergilas oleh bisingnya mesin-mesin konstruksi. Mereka adalah potret nyata dari warga yang terpinggirkan oleh proyek mercusuar ini. Kisah pilu mereka menjadi tamparan keras bagi kita semua, tentang betapa mahalnya harga yang harus dibayar atas nama pembangunan. Kami ini bukan anti pembangunan, tapi tolong hargai hak-hak kami, ucap seorang warga Dadap dengan nada lirik. Mereka hanya ingin diperlakukan adil. Mendapatkan ganti rugi yang layak atas tanah dan rumah yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Mendapatkan kepastian hidup, agar mereka bisa melanjutkan kehidupan dengan tenang. Sayangnya hingga kini jeritan hati mereka seperti tak didengar. Di sisi lain, pengembang PK2 menegaskan bahwa proses pembangunan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Mereka mengklaim telah melakukan pembebasan lahan dengan memberikan ganti rugi yang layak kepada warga. Pemerintah pun tak tinggal diam. Mereka terus berupaya untuk mencari solusi terbaik agar pembangunan PK2 dapat berjalan seiring sejalan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat. Namun, janji dan klarifikasi saja tidaklah cukup. Dibutuhkan tindakan nyata untuk memulihkan kepercayaan dan rasa keadilan di hati masyarakat. Transparansi, dialog yang setara, dan penegakan hukum yang berkeadilan menjadi kunci penting untuk menyelesaikan konflik ini. Kasus PK2 menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dibutuhkan pendekatan pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan, dan mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain: melakukan audit sosial dan lingkungan secara independen, memastikan proses pembebasan lahan yang transparan dan berkeadilan, memberikan kompensasi dan program pemberdayaan yang layak bagi warga terdampak, serta melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Semoga di masa depan, kita dapat membangun Indonesia tanpa harus menciptakan korban baru. Karena sejatinya, pembangunan haruslah bermanfaat bagi semua, bukan hanya untuk segelintir orang.